Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Berkemenangan dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kekuatan yang baru kita akan pakai untuk kita boleh meninggikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan. Kita akan agungkan Dia. Dia Allah yang kudus dan perkasa. Haleluya. Haleluya. Kekudusan-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Pujian penyembahan turun atas kami. Bawa kami menyembah. Oh, You are holy Lord. Kau Allah yang kudus. Agar kami memuji-Mu, menyembah-Mu dengan berhiaskan kekudusan.
segala pujian, segala penyembahan hanya bagi Tuhan. Karena Engkau pribadi satu-satunya yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk kami memberkati Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan dan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk memuji, membesarkan Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama, katakan haleluya. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ini waktumu untuk Engkau memulihkan, membaharui kami. Ditinggikan namamu mengatasi segala langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih berdiri di hadapan Tuhan. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Pujilah Dia. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yang percaya katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah Dia. Sembah sujud di hadapan Dia. Haleluya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji Dia. Ku sembah, ku puji, ku sembah. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Lagi angkat tangannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Yang bersuka cita bersama
penyembahan ya Tuhan. Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami rayakan kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau buktikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kita yang menikmati kesetiaan Tuhan katakan, angkat tangan, kan ku angkat tinggi tanganku. Kami berserah, aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan memberikan keselamatan. Katakan, Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia Tuhan. Ini pengakuan umat-Mu, pemuji-Mu. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tangan, kami berserah. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. For your presence, Lord.
menyatakan rasa syukur kita melalui doa-doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersama dalam haleluya, Yesus yang baik, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami hadir sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, saat ini kami sudah memuji muliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sirami hati kami dengan firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua penuh dengan sukacita karena saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk kita boleh mencari akan Tuhan. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini siap untuk melawat dan memberkati kita. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Fokuskan hati kita saat ini kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul berbuah di segala musim kehidupan. Berbuah di segala musim kehidupan. Kebetulan renungan-renungan di bulan November ini adalah mengenai berbuah. Itu sebabnya saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan buka bersama-sama dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tolong ditayangkan firman Tuhannya. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya saat ini ya, Tuhan mau kita semua akan menghasilkan buah. Menjadi orang Kristen itu seperti menempuh sebuah perjalanan yang panjang seumur hidup. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, di mana hidup kita saat sekarang ini berada dalam perjalanan, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ya, berbagai macam karakter saudara-saudara, ya. Bahkan di mana saja kita boleh bertemu dengan siapapun, kita akan bertemu dengan karakter yang berbeda-beda. Saudara-saudara, kita saat ini sedang menempuh satu perjalanan seumur hidup. Suami dan istri itu adalah teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Belum lagi saudara-saudara, komunitas kita. Ya, kita ada di komunitas, mungkin di perusahaan atau saudara-saudara komunitas, jemaat, masyarakat. Kita semua berada dalam satu perjalanan dan saudara dan saya, kita berada dalam satu kehidupan, berada dalam proses pembentukan Allah. Saudara dan saya berada dalam proses pembentukan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan dan bahkan memerintahkan agar di setiap waktu dan di segala tempat kita tetap fokus untuk menghasilkan buah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau saat ini kita bukan hanya berbuah sedikit, namun banyak. Berbuah bukan hanya pada musimnya saudara-saudara, namun kita akan berbuah terus-menerus, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kira percaya saudara semua sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Mau musim panas, musim dingin, saudara dan saya tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Kita akan lihat bersama-sama dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13, tolong ayatnya saja. Ayat 6 sampai dengan ayat 9. Berbunyi demikian, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini Tuhan melalui perumpamaan ini menantikan buah ini. Tuhan datang, padahal saudara-saudara buah ara itu ya panennya itu bisa dalam 1 tahun itu 3 kali. Jadi 3 tahun menanti tapi belum ada buahnya. Saudara-saudara, dalam perumpamaan ini dikatakan ya, kalau tidak berbuah tahun depan, jika tidak tebanglah dia. Ayat bacaan kitab ini menyampaikan kisah bahwa suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang seorang pemilik anggur yang menanam pohon ara di kebun anggurnya itu. Yang menarik saudara-saudara, keberadaan pohon ara di kebun anggur ini bukan satu alasan untuk tidak berbuah. Ya, ini merupakan gambaran tentang kehidupan kita sebagai orang-orang non-Yahudi yang sesungguhnya digambarkan sebagai pohon ara. Saudara dan saya digambarkan sebagai pohon ara. Ya, dan kebun anggur ini adalah bicara tentang Israel. Saudara-saudara, adalah merupakan anugerah dan kebaikan hati sepemilik kebun anggur yang sudah memberikan kesempatan untuk pohon ara ini berada di tengah-tengah kebun anggur. Namun setelah sekian lama pohon ara ini tumbuh, tentu sang pemilik kebun ingin menikmati buah yang manis dari pohon ara yang sudah ditanamnya. Saudara-saudara, namun saat itu saudara-saudara, ya, sang pemilik kebun anggur ini tidak mendapati buahnya. Selama 3 tahun pohon ara ini tidak juga berbuah. Sang pemilik kebun anggur begitu kecewa sehingga memerintahkan pegawainya untuk menebang pohon ara ini. Saudara, perlu kita ketahui bahwa pohon ara ini adalah pohon yang luar biasa. Pada hakikatnya saudara-saudara, pohon ara adalah pohon yang bisa tumbuh subur di mana saja. Tidak peduli di dataran tinggi, di dataran rendah. Saudara-saudara, di iklim yang sejuk maupun gersang, bukan hanya di tanah yang gembur, di tanah yang penuh dengan bebatuan sekalipun pohon ara ini bisa bertumbuh besar dan menghasilkan buahnya dengan lebat. Saudara-saudara, rupanya pohon ara ini dia bisa tumbuh di mana saja, tidak terpengaruh dengan iklim, tidak terpengaruh dengan dataran tinggi atau rendah. Itu sebabnya walaupun di tempat yang gersang sekalipun pohon ara itu bisa berbuah, bahkan pohon ara yang sehat dapat berbuah selama 10 bulan dalam setahun 3 kali panen. Ya, ini 3 tahun berarti sebenarnya 9 kali panen. Saudara-saudara, kecewa sekali karena 1 kali pun pohon ara itu tidak berbuah. Saudara-saudara, perumpamaan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa
saudara dan saya, kita harus tetap berbuah dalam kondisi bagaimanapun. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, kita harus dapat menjadi berkat. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada di antara kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit, kondisi yang sulit. Bagaimana keberadaan kita? Tetap saudara dan saya harus menjadi berkat. Tetap kita semua harus berbuah. Mungkin itu di dalam komunitas kita, dimanapun kita berada. Komunitas kita kurang menyenangkan. Ada clash di situ, tapi saudara dan saya harus tetap berbuah. Mulai dari keluarga, itu komunitas yang paling kecil. Mulai dari keluarga, jemaat dan masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia yang belum percaya. Saudara dan saya harus tetap berbuah, dan buah itu tetap. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat selalu berbuah, bahkan di dalam segala musim kehidupan. Pada waktu kita berada dalam kondisi yang baik, mungkin kita tidak sulit untuk menjadi berkat. Tapi bagaimana ketika kita berada dalam kondisi yang sulit? Dapatkah kita berbuah? Dapatkah kita masih menjadi berkat? Saudara-saudara, ada beberapa hal supaya kita dapat berbuah di segala musim kehidupan. Yang pertama, tinggal dan melekat dengan Tuhan. Tinggal dan melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi inilah kesempatan buat saudara dan saya tinggal dan melekat dengan Tuhan. Ada banyak waktu saudara dan saya miliki saat sekarang ini. Saudara-saudara, apa arti melekat dan tinggal di dalam Dia? Tinggal di dalam firman, saudara-saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman yang sudah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Kalau Yesus berkata bahwa untuk carang bisa menghasilkan buah, harus tinggal di dalam Dia. Berarti saudara dan saya, kita harus tinggal di dalam firman. Dan firman tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Saudara dan saya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau saudara mau berbuah di dalam Dia, saudara dan saya harus mau membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang saat ini secara rutin kita membaca kebenaran firman Tuhan? Mari saudara, selidiki di dalam setiap hati kita saat ini. Waktu saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara sedang berhadapan dengan Allah. Tetapi betapa sulitnya untuk kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Waktu lewat dengan begitu saja, tanpa kita membaca firman Tuhan. Mari saudara, saat ini mari kita akan terus mendorong kehidupan kita untuk kita boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara dan saya dapat berbuah pada musimnya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 2 dan ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, saya yakin dan percaya, walaupun sekarang ini kita berada dalam masa yang sulit, tapi bagi anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, memiliki kesukaan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin saudara. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan akan menolong saudara, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan saudara. Bahkan saudara, di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang, justru saya diberkati dengan luar biasa pada masa-masa sulit seperti ini.
Luar biasa saudara, kuasa Tuhan yang dahsyat menyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, melekat kepada Tuhan, yaitu kita juga tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih, saudara-saudara. Ini berarti saudara dan saya jangan pernah menyimpan kebencian. Ada di antara saudara yang masih menyimpan kebencian? Jangan pernah menyimpan kebencian, dengki, iri hati, dendam, dan apapun yang membuat kasih Kristus tidak bisa terpancar keluar dari dalam kehidupan kita. Buang itu saudara. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan dendam, kebencian. Semua harus dibuang, semua harus dipotong sehingga akhirnya hati kita hanya diisi dan dipenuhi dengan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir di dalam kehidupan kita. Lewat semua ini kasihnya akan melimpah dan menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat hati ini dipenuhi dengan kasihnya, saudara-saudara, hidup ini akan berbuah, bahkan berbuah lebat. Sebab lewat semua itu orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Luar biasa saudara. Lewat kasih yang tinggal di dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak perlu untuk kita mengajak dia menginjil saudara-saudara. Tetapi lewat kasih yang ada di dalam kehidupan kita, mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita, melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita akan menjalin keintiman dengan Tuhan, baik melalui doa-doa pribadi maupun melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Jalin saudara-saudara, pakai kesempatan-kesempatan yang indah ini untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, siap untuk dibersihkan. Siap untuk dibersihkan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Satu hari ada seorang petani apel di Malang, saudara-saudara, dia melihat hasil buah apelnya kurang bagus. Lalu dia bertanya kepada insinyur pertanian, gimana caranya supaya hasil panen apelnya itu bisa lebih banyak. Dan saudara-saudara, insinyur pertanian ini memberikan satu nasihat. Jadi ternyata saudara-saudara, batang-batang apel di mana apel itu bisa berbuah, saudara-saudara, itu akan disayat-sayat dengan pisau. Lalu daunnya akan gak terlalu banyak daunnya akan dibuang sedikit-sedikit, saudara-saudara. Saudara-saudara, dibersihkan. Ternyata saudara-saudara, ketika petani apel itu lakukan ini, benar saudara-saudara, apelnya hasilnya semakin banyak, disayat-sayat saudara. Ya, disayat-sayat. Dibersihkan itu berarti proses pembentukan. Saat masuk dalam proses pembersihan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara-saudara, kita mungkin akan merasakan sakit, ya, sakit, tidak enak dan terluka, saudara-saudara. Pada waktu kita memasuki pembentukan rasanya terluka, mungkin sakit, namun bukan berarti Tuhan yang jahat, saudara-saudara. Bukan berarti Tuhan itu jahat, kejam, dan tidak mengasihi kita, karena dia melakukannya sesuai dengan hikmat dan kasih-Nya. Ingat, jika kita tidak dibersihkan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kelas, ketika mungkin kita mengalami satu kekecewaan, itu Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya bertumbuh dan berbuah. Sebab sampai kapanpun kalau kita tidak mengalami seperti itu, kita tidak akan berbuah. Tuhan membersihkan segala hal yang menghalangi kita bertumbuh. Jadi pembersihan dari Tuhan memiliki arah dan tujuan, karena Dia selalu tahu apa yang terbaik bagi kita dan sama sekali tidak bermaksud
untuk menyakiti hati kita. Tidak bermaksud untuk menyakiti hati kita. Yang ketiga, siap tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, saat kita ada di dalam Tuhan, saat kita tinggal di dalam Dia, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan minta apa saja. Saat kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang berbuah lebat. Namun saat kita tidak di dalam Tuhan, kita seperti ranting yang patah yang akan kering, tidak menghasilkan dan siap dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari biarlah kita ini akan terus semakin dalam tinggal di dalam Kristus. Apapun persoalan kita, jangan pernah lari dari Tuhan. Amin, saudara. Apapun persoalan kita, jangan pernah lari dari Tuhan. Tetap tinggal di dalamnya, justru semakin lebih lagi dekat dengan Dia. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, saudara-saudara, tadi firman Tuhan katakan, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan menolong kita, menjawab doa kita, dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya pagi hari ini semua saudara, setiap anak-anak Tuhan rindu untuk hidup berbuah dan menjadi berkat. Amin, saudara. Saudara rindu berbuah dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Siap untuk dibersihkan. Haleluya. Kita rindu menjadi berkat, berbuah. Saudara harus siap untuk dibersihkan. Siap, saudara-saudara. Mungkin kita akan mengalami kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Siap. Lalu saudara juga siap untuk melekat lebih lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal kepada Tuhan. Lebih dekat lagi mencari akan Tuhan. Siap untuk selalu tinggal di dalam Kristus. Dan saudara-saudara, hasilnya luar biasa. Saudara akan semakin berbuah-buah. Saudara akan semakin menjadi berkat. Saudara akan terheran-herankan kehidupan kita. Ternyata dulu saya karakter saya seperti ini, tapi sekarang saya boleh diubahkan. Kenapa? Ada buah-buah roh dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Mari baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, saudara akan dipenuhi dengan buah roh ini luar biasa. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh melihat bagaimana perubahan yang terjadi buat kehidupan kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, buah-buah roh ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak aneh, saudara. Saudara dan saya akan menjadi kesukaan. Menjadi kesukaan. Orang akan datang kepada kita, meminta nasihat kepada kita. Saudara akan disukai oleh banyak orang. Ada perubahan yang terjadi karena buah-buah roh ini yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Saat ini kita semua sedang berada dalam proses.
tapi kita akan mohon terus kepada Tuhan agar saudara dan saya akan terus bertumbuh dalam buah-buah roh ini. Ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15. Saudara-saudara, ini yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Berbunyi demikian, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bukan gemuk fisiknya, saudara. Haleluya. Pada masa tua pun saudara dan saya ya masih berbuah. Artinya apa? Saudara, kita semua akan mengalami kekuatan kesehatan. Tetap walaupun mungkin sampai kita memutih rambut kita, mungkin kita sudah tua, tapi saudara tetap bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mungkin lanjut usianya, jangan berpikir, saya sekarang udah gak bisa apa-apa. Tapi Bapak Ibu terus bisa berbuah menjadi pendoa syafaat. Ibu-ibu yang masih muda, masih banyak kesempatan untuk kita boleh terus menjadi berkat. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Dan Tuhan katakan, sabaslah engkau hai anakku. Saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh memiliki satu kerinduan, berbuah di setiap musim kehidupan. Amin saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan saudara. Tetapi saat ini mari kita akan sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita akan terus menopang kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Nyanyikan pujian ini dan rasakanlah bahwa Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita, Dia siap untuk terus menolong dan menopang dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya. Kekuatan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengalami kekuatan ketika kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa, haleluya. Haleluya. Kami tidak akan pernah meragukan akan kasih setiamu dan kebaikanmu. Sekali katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan, haleluya. Engkau nyanyikan pujian ini bersama-sama saat ini. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Shikarabaya takarabaya takarabaya syadaramu raya takarabuka hati di hadapan Tuhan saat ini. Izinkan Roh Kudus ada melawat secara pribadi. Mari pandang kepada kebesaran Tuhan. Haleluya. 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 Kekuatan. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Adalah bersamamu.
berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-Mu Bapa. Amin, amin. Haleluya. Kuasa Allah mengalir saat ini Bapa. Kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa-Mu yang dahsyat. Berkembanglah dalam zaman kami Yesus. Jika kemudahan hatiku. Haleluya. Engkau Yesus, Engkau Allah yang bertindak untuk memberikan pertolongan. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Beri kemuliaan-Mu Tuhan saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah Allah besar, anugerah-Mu besar ya Tuhan. Ya Rabaya Shika Rabaya Taka Rabaya Taka Rabaya Syada Rabaya Taka Rabaya Taka Rabaya Syada Rabaya Taka Rabaya Syada ya Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh melihat anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami, Engkau selalu memberikan kemenangan lepas kemenangan. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata, tapi kebenaran firman-Mu akan terus berbicara buat kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong seluruh jemaat-Mu untuk kami boleh terus berbuah di setiap musim kehidupan kami. Kami akan sungguh-sungguh tinggal di dalam Engkau. Firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami akan tinggal di dalam kasih. Kami akan terus melekat kepadamu, intim dengan Engkau. Bahkan Tuhan Yesus, kami siap untuk dibersihkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat seluruh jemaat boleh bertumbuh berbuah. Kami semua akan menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami akan diubahkan. Semakin hari akan diubahkan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami dan istri akan semakin diubahkan. Seluruh jemaat akan semakin diubahkan ya Tuhan. Karena ada Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Diberkati hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ibadah kita pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah umat Tuhan yang mempercayai firman ini dan menyimpannya di dalam hati kita. Mari siap menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Esther Liana. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap tim pelayanan hari ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui seputar pelayanan dan kegiatan pelayanan Tuhan di bulan ini dan juga di bulan Desember. Yang pertama,
setelah ibadah yang kedua, Departemen Pemuritan mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua KKA setelah ibadah yang kedua. Yang kedua, komisi-komisi, ibadah komisi dan KKA tetap berjalan. Puji nama Tuhan, kita masih diizinkan untuk mengadakan ibadah secara tatap muka. Saya dengar gereja tetangga kita hari ini mereka tutup lagi ya ibadahnya. Kita bersyukur. Mari kita menikmati, mengikuti ibadah-ibadah yang ada di sini. Walaupun komisi ibadah raya, kita nikmati kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Ya, KKA boleh terus berjalan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal kita diadakan Natal umum tanggal 20 Desember. Ibadahnya 2 kali diadakan. Ibadah yang pertama jam 8 dan ibadah yang kedua jam 11. Jadi agak berbeda jamnya ya dengan ibadah kita setiap minggunya. Lalu ibadah tanggal 25 Desember juga kita mengadakan Bapak Ibu ya. Ibadahnya juga tetap diadakan 2 kali. Ya untuk jamnya nanti akan ada informasi lagi. Ada ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember. Ada juga ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021. Ibadahnya hanya 1 kali saja. Nah, yang sekolah minggu juga mengadakan Natal bersama, tapi secara online Bapak Ibu. Jadi mari dukung anak-anak kita untuk nanti mengikuti ibadah Natal online sekolah minggu ini ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi yang perlu kami tekankan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk Natal tanggal 20 Desember, karena itu ibadahnya itu 2 kali. Ya, jadi panitia Natal berharap nanti tidak menumpuk di salah satu ibadah. Itu sebabnya panitia Natal akan membuat satu list nanti pada tanggal 1 Desember di grup GSCA. Nanti akan dibuatkan list siapa-siapa yang akan ikut di ibadah yang pertama dan siapa-siapa yang akan ikut di ibadah yang kedua. Bapak Ibu boleh mendaftarkan. Yang pasti ibadah yang pertama harus sama jumlahnya dengan ibadah yang kedua. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini pengumuman kita. Kiranya kita akan terus bergairah untuk menikmati kebaikan Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini. Ini adalah menurut saya kemurahan dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita nikmati bersama-sama. Amin. Nah, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Yang bertugas saya mengundang persembahan kita diambil 2 kali. Untuk pengembalian amplop dana Natal Bapak Ibu, karena dana Natal kita masih jauh dari budget. Jadi nanti amplop dana Natal yang sudah kita terima akan dikumpulkan paling lambat tanggal 13 Desember atau minggu kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop dana Natal, boleh menghubungi Ketua Panitia Natal Ibu Natali atau juga Saudari Widya. Ya, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Tuhan bertahta di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami naikkan hormat dan puji kami kepada Tuhan. Kami sudah menikmati roti dari surga yang mengenyangkan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh terus menjalani proses supaya kami berbuah bagi Tuhan. Kuatkan kami untuk melakukannya bersama dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, sekarang juga akan kami memberikan persembahan kami untuk kami boleh mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan menjamin firman-Nya berlimpah-limpah Engkau kembalikan berkat bagi kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Naikkan pujian ini. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. kami Sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
sembah sujud di hadapannya. Puji Tuhan, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian kita berlipat kali ganda. Mari kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu dengan doa kita pada siang hari ini. Ada kesempatan Bapak Ibu untuk kita boleh mendukung bersama-sama Bapak Gembala kita di dalam doa. Semengundang kita bangkit berdiri bersama-sama di depan Tuhan. Mari selipkan doa kita dengan setia Bapak Ibu di dalam persekutuan kita untuk mendukung Bapak Gembala di dalam doa-doa kita. Nanti saya mengundang Pendeta Lili akan memimpin kita di dalam doa. Naikkan pujian yang tadi. Bersamamu Bapak. Mari mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan dan penuh iman di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi ketika kita meminta. Tuhan akan menyatakan janjinya ketika kita memohon di hadapannya. Haleluya. Bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
hari ini Tuhan, karena Engkau menetapkan kami untuk kami berbuah Tuhan, bahkan berbuah lebat ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami, bahwa kami dimanapun kami berada untuk kami berbuah dan menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu, kekuatan-Mu menopang Ibu Gembala ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan secara khusus Bapak Gembala ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, dengan otoritas Tuhan, kami memohon kekuatan yang baru Tuhan limpahkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati hamba-Mu ya Tuhan, menopang hari lepas hari dalam penggembalaan, dalam kepemimpinan, dalam keseharian Tuhan, menopang dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon mujizat, penyertaan, dan kekuatan Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kemenangan dan kesetiaan yang Kau sudah nyatakan bagi seluruh umat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini boleh meluangkan waktu untuk beribadah dan bertumbuh melalui ibadah-ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati dalam kesetiaan semakin lebih lagi. Tuhan akan menyatakan berkat dan kekuatan-Mu bagi mereka Tuhan. Dalam kepelayanan dan segala pergumulan Tuhan yang akan campur tangan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Di sepanjang bulan ini maupun di sepanjang bulan Desember, Natal hingga tahun baru, Tuhan juga nyatakan kekuatan-Mu. Seperti Engkau menolong kami di tahun yang kemarin dan hari-hari yang kami sudah lalui, Engkau juga akan menolong kami. Engkau akan mencukupi dalam segala kebutuhan kami. Bahkan tinggikan nama-Mu di atas setiap ibadah, acara demi acara yang boleh disusun ya Tuhan, boleh mempermuliakan nama Tuhan, membawa gereja-Mu di tempat ini, dan setiap umat-Mu yang akan hadir akan menjadi kuat karena terang-Mu akan terus bersinar yang bercahaya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan juga ya Tuhan sebentar pertemuan Departemen Pemuridan. Kami mengucap syukur untuk setiap umat-Mu yang Kau sudah panggil untuk boleh melayani di dalam KKA ya Tuhan. Engkau memberkati dengan kekuatan dan hikmat pengertian Tuhan. Kami juga berdoa Engkau juga akan terus gerakkan setiap umat-Mu Tuhan untuk bergabung dan bertumbuh melalui komunitas KKA ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk pembangunan jalan Levin ya Tuhan. Engkau terus akan campur tangan dalam penyelesaiannya, Engkau akan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah segala berkat Tuhan, penyertaan dan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan sampai hari ini dan Tuhan akan nyatakan di hari-hari depan kami, itu akan membawa kami untuk kami mengucap syukur, dan kami boleh semakin dekat dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau juga memberkati. Di tengah-tengah pelayanan ada pertumbuhan yang Tuhan nyatakan, ada mujizat, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan kami boleh saksikan karena Tuhan Allah yang besar. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati perjalanan pulang seluruh umat-Mu dari tempat ini. Tuhan sertai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, lepaskan daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu, Ia ingin memberkati engkau, mengurapi engkau dan membimbing engkau memasuki minggu yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Imakata hamba takara sikara lama umala hamba ya santa kalakuya hurra patakalapa kuma santa kalamataku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup.
Allah yang kita muliakan, kita sembah dalam satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah Engkau membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, menguasai dan memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adalah sungguh bagimu. Sebelum saling bersalaman, mari kita deklarasikan Yesus yang akan memerintah kita. 1, 2, 3. Yesus reigns, Yesus reigns, Yesus reigns, Yesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Maafnya hidup